Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal kimia SMA. Jadi soal yang saya bahas ini mengenai bagaimana cara kita mencari Kp dari suatu reaksi kesetimbangan ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soal kali ini, saya harapkan kalian yang belum subscribe untuk subscribe channel ini sekarang juga, karena setiap hari kami upload satu video ya. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Oke, langsung saja sekarang ke contoh soalnya. 5 mol gas amonia dimasukkan ke dalam suatu wadah 3 liter dan dibiarkan terurai menurut reaksi. 2NH3 dalam bentuk gas itu menjadi N2 gas tambah 3H2 gas. Setelah kesetimbangan tercapai, ya dibilang setelah kesetimbangan tercapai, ternyata amonia terurai itu 40% dan menimbulkan tekanan total 3,5 atmosfer. Maka harga Kp reaksi tersebut adalah, nah di sini diketahui ada mol gas amonia yang pertama ya, itu mol gas amonia pertama kali itu ada sebanyak 5 mol ya, dimasukkan ke dalam wadah 3 liter ya. Nah ini waktu dia kesetimbangan tercapai, dia terurainya 40% saja, berarti nggak semuanya dia terurai gitu ya, dan tekanan totalnya itu adalah 3,5 atmosfer. Oke, nah sebelumnya kita harus menuliskan dulu persamaan reaksinya ya. Jadi kalau kalian mengerjakan soal kesetimbangan atau soal reaksi kimia apapun itu, kalian harus menuliskan dulu reaksi kimianya. Jadi saya tuliskan ulang, 2NH3 menjadi N2 ditambah dengan 3H2. Kalau dalam reaksi kimia itu tidak terlalu diperhatikan gasnya ya, tidak terlalu diperhatikan fasenya gitu. Ini kan ada gas sama gas itu. Tidak terlalu mempengaruhi perhitungan gitu. Tapi kalian harus ingat kalau dalam menghitung Kp atau Kc, itu yang kalian perhatikan itu hanya spesies yang bentuk gas sama aqueous saja gitu ya. Sedang spesies solid sama liquid itu tidak diikutsertakan dalam perhitungan gitu ya. Nah, karena ini semuanya dalam bentuk gas, maka semua spesiesnya kalian wajib perhitungkan gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini kalian lihat reaksi kimia ini sudah dalam bentuk setara ya. N-nya sudah sama-sama 2, H-nya sudah sama-sama 6 bagian kiri maupun bagian kanan. Berarti reaksi ini sudah setara. Berarti kita tuliskan sekarang koefisiennya itu 2 banding 1 banding 3. Oke. Nah, ini kan dibilang amonia terurai 40%. Berarti nggak semuanya kan terurai gitu. Berarti kita menuliskan mol mula-mula, mol bereaksi, dan mol sisa. Ya, untuk yang mula-mula bereaksi sisa ini khusus buat yang tidak habis bereaksi gitu ya. Jadi kalau dia tidak habis bereaksi, kalian menuliskan mol mula-mula bereaksi sama sisanya. Ya, di sini mula-mula dari mol amonia itu 5 dia. Berarti 5 milimol saya tuliskan di sini. Sedangkan mula-mula untuk yang N2 sama H2-nya karena dia produk kan belum terbentuk dia gitu kan. Berarti kita tuliskan strip di sini karena belum ada produk. Yang bereaksinya karena dibilang amonia terurai 40%, ya, amonia terurai 40%, berarti kita mau bereaksi dari NH3-nya itu 40% dikali dengan 5. Ya, berarti 2 mol yang bereaksi. Ya. Nah, pada saat mau bereaksi inilah perbandingannya harus sama dengan perbandingan koefisien dia. Kalau misalkan perbandingan koefisiennya 2 banding 1 banding 3, berarti perbandingan mol juga harus sama seperti itu. Berarti mol N2 yang terbentuknya 1, mol H2 yang terbentuknya 3. Ya. Nah, sedangkan untuk mol sisanya atau mol setimbang, ada hal ini mol setimbang, ini kan reaksi setimbang gitu ya. Itu untuk yang bagian kiri itu kan kurangi. Jadi mol mula-mula dikurangi mol bereaksi. Ya, berarti 5 dikurangi 2 berarti 3 mol. Sedangkan untuk yang di bagian kanan atau bagian produknya kan tinggal turunkan saja. Jadi 1 mol dan ini 3 mol. Ya. Nah, sekarang tugas kita adalah kita mencari tekanan parsial masing-masing spesies. Jadi kita mencari tekanan parsial dari NH3, tekanan parsial dari N2, dan tekanan parsial dari H2 gitu ya. Jadi PNH3 itu adalah molnya, mol dari NH3 di setimbangnya. Sekarang kalian lihat setimbangnya ya, kan tidak usah melihat lagi yang mol mula-mula sama mol bereaksinya. Itu molnya itu ada 3 mol, dibagi dengan total molnya di setimbang 3 tambah 1 tambah 3, ya, itu 7 mol, dikali dengan tekanan totalnya 3,5. Ya, ini coret kan 0,5 bisa. Jadi 1,5 atm. Ya, kalau misalnya udah dalam tekanan, dia kalau misalnya di sini tekanan total atm, berarti tekanan parsialnya juga dalam bentuk atmosfer ya satuannya. Sedang untuk N2 juga sama, itu molnya sini 1 mol dibagi dengan 7 dikali dengan 3,5. Ya, ini ada 0,5 atmosfer. Yang H2 juga sama, pH2 itu adalah 3 dibagi dengan 7 dikali dengan 3,5. Ya, berarti 1,5 atmosfer juga. Sudah kalian mendapatkan tekanan parsial dari masing-masing spesies, sekarang kita bisa mencari Kp-nya. Jadi rumus dari Kp
itu adalah tekanan parsial di produk dipangkat dengan koefisiennya dibagi dengan tekanan parsial di reaksi dipangkat dengan koefisiennya. Ya, berarti tekanan parsial produknya itu kan PN2 ya. PN2 karena dia koefisien 1 berarti dipangkat 1 ya, dikali dengan P dari H2, dia karena koefisiennya 3, berarti pangkatkan dengan 3 per P dari NH3, karena dia koefisiennya 2, berarti dipangkatkan dengan 2. Seperti itu. Tinggal masukkan saja rumusnya, di PN2-nya 0,5, PH2-nya itu adalah 1,5, 1,5 pangkat 3, dibagi dengan PNH3-nya 1,5 juga 1,5 pangkat 2. Ya, ini bisa dicoret ya. Jadi tinggal dikali 1,5 saja. Berarti 0,5 dikali 1,5 itu 0,75. Sehingga jawaban untuk soal ini itu adalah yang B. 0,75 atmosfer. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Bukan ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terima kasih.